pertanyaan itu kepada anak itu jangan menjebak, yang membuat anak nanti terbiasa berdusta, trauma. Iya, tapi tanya dengan pertanyaan yang dia kalau menjawab tidak malu. Iya. Memang interaksi seperti itu ya harus ditumbuhkan, dilatih bahasa kita ya. Dan memang butuh proses, tidak bisa langsung ya, butuh proses. Kadang-kadang ada anak sama orang tuanya, Salim sama Ustaz tangannya begini. Tidak apa-apa, jangan dipaksa, besok lagi. Jadi ternyata itu akan menjadi budaya, Ustaz. Jadi ketika lingkungan anak-anak itu terbiasa dengan hal-hal positif tadi yang seperti dicontohkan Rasulullah itu, maka otomatis secara pelan-pelan atau lebih cenderung nanti akan berubah juga, Ustaz. Iya. Apakah itu dari lingkungan? Coba nanti dicari ya intro sama Lek Sigit. Saya membaca sebuah tulisan dari ustadz-ustadz di grupnya para ustadz. Kalau tidak salah itu di grup Multaqoduat para ustadz se-Indonesia. Memang di grup itu rata-rata pimpinan pesantren se-Indonesia. Itu beliau menyebutkan ada seorang ustadz menyebutkan tentang seorang ustadz dari Semarang. Ya, ada seorang ustadz dari Semarang yang mana beliau mendidik jamaahnya itu untuk peduli dengan anak. Jadi di pesantrennya beliau itu namanya jamaah itu mesti setiap ketemu anak menyapa. Itu paling tidak. Yang kedua, tidak membiarkan anak tanpa diingatkan atau ditegur atau dinasihati. Jadi subhanallah terjadi keakraban yang luar biasa. Dan perubahannya luar biasa di pesantren itu. Tidak perlu dikerasi, tidak perlu dikasih ancaman hukuman, tidak perlu. Itu silakan nanti dikaji. Pesantrennya ada di Semarang. Baik, Ustaz. Namanya silakan dicari. Kalau tidak begini bukan penasaran. Pesantrennya ada di Semarang beliau. Usianya beliau hampir 60 tahun. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi langsung betul-betul tatbiki namanya. Langsung dipraktekkan. Jadi apa yang ada di hadis-hadis Nabi itu langsung dipraktekkan. Jadi orang-orang yang masuk ke sana itu tidak boleh diam dari anak-anak. Harus menyapa, bertanya kabarnya anak dan seterusnya. Setiap anak melakukan hal yang tidak benar langsung diingatkan. Langsung praktek di situ ya. Sehingga subhanallah yang mendidik bukan hanya ustadz. Jamaah ikut mendidik anak-anak di sana. Itu yang luar biasa. Itu akhirnya hasilnya luar biasa. Bisa dipraktekkan itu nanti. Nanti saya misalnya dengan teman-teman ketemu di mana, saya ketemu putranya antum dan seterusnya. Sambil kita ngobrol dengan anak-anak. Tidak harus ngobrol dengan bapaknya terus. Kadang-kadang anak-anak dipanggil ya kan. Diajak bermain-main. Itulah Rasulullah SAW. Iya. Jadi terbayang ini nyamannya lingkungan itu ya, Ustaz. Iya. Masya Allah. Iya. Ada jamaah kita tadi pagi, Mas Sauzi mungkin lihat tadi. Itu Mas ini kelas 3 SD. Sejak kelas 2 ikut ngaji dengan saya, diajak abahnya. Dari Semen kalau tidak salah, dari daerah sana. Jadi selatannya Al-Falah tadi ngaji di Masjid Al-Ghafur, Mojoroto, Kediri. Itu setiap ketemu saya itu diajari sama orang tuanya. Salim sama Ustadz, bilang minta didoakan Ustadz, semoga saya bisa sekolah dengan sukses, semoga saya bisa terus menuntut ilmu. Masya Allah. Setelah salim dengan saya doakan, saya tanya-tanya. Tadi pagi saya tanya, Mas, tadi subuh sholat di mana, Mas? Di masjid atau di rumah? Di rumah, Ustaz. Saya tidak memberikan pertanyaan, saya tadi pagi sholat di subuh di mana? Di masjid. Itu nanti kalau di rumah, dia kan malu menjawab di rumah. Di masjid atau di rumah? Enggak apa-apa, Mas. Kalau mungkin bangunnya terlambat di rumah, tidak apa-apa. Saya berikan. Di rumah, Ustaz. Oh iya. Masjidnya jauh tuh, Mas. Ya kadang-kadang jalan kaki, terkadang naik motor, seperti itu. Jadi pertanyaan itu kepada anak itu jangan menjebak. Yang membuat anak nanti terbiasa berdusta, trauma. Iya, tapi tanya dengan pertanyaan yang dia kalau menjawab tidak malu. Iya. Tidak apa-apa, sholat di rumah, yang penting sholat. Gitu. Kelas 3 SD. Setiap ngaji ketemu saya salim. Subhanallah. Itu pendidikan yang bagus, langsung dipraktekkan oleh orang tuanya. Jadi anak diajari apa? Bagaimana bersosialisasi dengan orang lain, bertemu dengan orang, tidak canggung. Anak seperti ini nanti, Masya Allah, ketika dewasa dia lebih bagus lagi. Yakin itu. Ya. Ini yang di 10 Ustaz insya Allah nonton nanti. Iya insya Allah. Mudah-mudahan nanti di-share ke grup Mojoroto insya Allah nonton. Ya, insya Allah nonton ini. Iya. Contoh praktek nyata masalahnya. Iya. Perlu ditiru oleh bapak-bapak yang lain. Perlu ditiru. Sebagian dari kita kan, tapi banyak bukan hanya beliau ya. Ada beberapa bapak itu begitu. Salim sama Ustadz. Sering sambil gendong putranya. Salim dulu. Nah, ini bagus. Nah, dibiasakan anak itu apa?
bersosialisasi, berinteraksi dengan sesamanya begitu. Masya Allah. Taib. Alhamdulillah ya. Iya. Masya Allah. Dari contoh kemudian sekarang aplikasi nyata ya barangkali di Memang masyarakat. interaksi seperti itu ya harus ditumbuhkan, dilatih bahasa kita ya. Dan memang butuh proses, tidak bisa langsung ya, butuh proses. Kadang-kadang ada anak sama orang tuanya, Salim sama Ustaz tangannya begini. Tidak apa-apa, jangan dipaksa, besok lagi. Karena kan baru bertemu pertama kali, melihat Ustaznya jenggotnya ini panjang ya. Mungkin waktu itu saya kurang senyum, kadang-kadang kan begitu, mungkin saja kan. Saya lagi mungkin belum sarapan misalnya. Nah, akhirnya anak jadi takut. Besok diulangi lagi kan begitu ya. Seperti itu. Tadi di awal sempat saya ingat ini poin bahwasanya memang kita sebelum tadi kan Rasulullah mencontohkan bahwa sebelum kita ke anak memerintahkan untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita contohkan, Rasulullah contohkan dengan salam terlebih dahulu. Nah, memang kadang-kadang ya anggapan bahwa kita sudah dewasa atau kita sebagai orang tua itu ada perbedaan. Padahal ada poin yang sangat penting menyelami kehidupan para anak-anak ini adalah juga bentuk bahwasanya kita itu bentuk pendidikan secara tidak langsung, Nah, sehingga mungkin ini menjadi ada beberapa yang menjadi contoh tadi juga bahwasanya memang pelan-pelan ini akan menjadi istilahnya perubahan ya, yang dimulai dari hal-hal yang secara tidak yang sepele. Perubahan itu kan butuh proses Tapi kita tidak boleh mengabaikan proses. Kan seperti itu. Baik. Jadi kita coba, try terus ya. Kita coba. Percobaan itu kan proses. Thomas Alva Edison itu berapa? Sampai lebih dari 1000 kali percobaan. Kalau seandainya dia sehari mencoba 1 kali, berarti kan sekitar berapa? Hampir 3 tahun dia mencoba. Kalau sehari dia mencoba 3 kali, barang setahun penuh dia mencoba. Tapi lihat bagaimana kegigihan dia, padahal dia non muslim ya. Nah, kita harus lebih gigih lagi. Karena di balik apa yang kita lakukan itu kan ada pahala yang menanti di hadapan kita kelak di akhirat kan begitu ya. Semangatnya beda. Iya, kita punya semangat yang lain lah. Insyaallah. Nah, lantas strategi konkret ya Ustaz. Menerapkan tarbiyahul aulad sebenarnya tadi udah disebut Ustaz di awal. Namun mungkin barangkali ditambahkan lagi Ustaz yang di untuk strateginya bagaimana cara-cara yang paling konkret, paling nyata dalam kita mendidik anak-anak kita agar anak kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak yang mulia, berakhlak karimah. Tentu ini merupakan salah satu tujuan dari tarbiyatul aulad. Pendidikan anak. Jadi tarbiyatul aulad itu memiliki tujuan-tujuan, di antaranya adalah bagaimana tumbuh anak-anak itu menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Ini tentu ada, ini saya bacakan hadisnya ya. Insyaallah hadisnya sudah sangat dikenal, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 1987, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 21.392. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan hadis ini dinyatakan hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Suatu hari Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini adalah betul-betul pendidikan dari Nabi SAW agar seorang itu tidak hanya bertakwa saat di masjid atau baik saat di rumah. Kemarin sudah pernah kita singgung dalam pertemuan kita yang pertama, di mana banyak anak itu ketika di rumah itu Masya Allah baiknya. Begitu di luar rumah, dia merasa bebas sebebas-bebasnya. Berarti ada yang salah. Konsepnya adalah tidak mendidik anak agar bertakwa dimanapun dia berada. Padahal Nabi di sini mengatakan ittaqillaha haitsu ma kun, dimanapun engkau berada hendaknya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lalu iringi perbuatan buruk yang terlanjur engkau kerjakan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan buruk yang terlanjur engkau
kerjakan. Ini juga konsep dari Islam agar orang tua senantiasa ya menanamkan kepada anak-anaknya, guru kepada anak didiknya, dimanapun dia berada bertakwa, yang kemudian jika terlanjur berbuat salah diperbaiki dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Kemudian, nah ini yang ketiga ini strateginya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia seluruhnya, jangan pandang bulu. Dengan akhlak yang baik. Selama ini mohon maaf, kadang-kadang itu tadi ya, kadang-kadang mohon maaf, ada sebagian orang tua itu menyuruh menghormat kalau kepada ustadz atau gurunya saja. Tidak, kepada seluruh manusia. Konsepnya begitu. Wa khaliqin nasa, Nabi mengatakan begitu. Bergaulah kepada manusia seluruhnya, bukan wa khaliqil ustadzah, bukan. Bergaulah dengan ustadz, bukan begitu. Tapi kepada seluruh manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Maka dari itu lihat, kalau melihat sejarahnya para sahabat, tidak ada sahabat yang merendahkan anak-anak sahabat yang tidak memiliki kedudukan, tidak ada. Semuanya dimuliakan. Semuanya diperlakukan dengan akhlak yang baik, tanpa pandang bulu. Maka strateginya adalah pertama menanamkan ketakwaan dulu. Jadi kalau kita ingin merubah akhlaknya anak, tanamkan ketakwaan dulu. Ini wajib ini. Kalau kita tidak menanamkan ketakwaan, anak susah dirubah. Ketakwaan dulu. Karena ketakwaan itu mewujudkan rasa takut kepada Allah. Kalau sudah tumbuh rasa takutnya kepada Allah, dia akan berbuat sebaik mungkin dimanapun dia berada. Termasuk setiap dia salah, dia akan memperbaiki. Contoh ya, misalnya. Saya beri contoh. Anak kita minta untuk bersih-bersih rumah. Ternyata sampai pulang, dia belum bersih-bersih rumah. Itu kan kesalahan. Tapi ketika kita tanya begini, nak, sudah disapu ya rumahnya? Jangan, kamu belum nyapu ya? Keliru itu pertanyaannya. Sudah disapu ya rumahnya? Lalu kita biarkan pura-pura tidak tahu. Padahal kita tahu belum disapu. Nanti kita masuk kamar atau istirahat. Nanti anak pasti akan menyelesaikan. Kalau sudah tertanam apa? Ketakwaan dulu. Ya. Paham. Dan pertanyaan pun jangan keliru. Salah bertanya itu menyebabkan nanti hasilnya juga tidak baik. Nah, kamu kok belum menyapu? Nah, ini tambah parah. Ada koknya lagi. Penekanannya. Jadi sepertinya anak itu disalahkan terus. Kalau sudah disapu ya sudah. Padahal belum, kita tahu. Makanya kemarin saya sampaikan ada ajaran yang namanya at-taghaful, pura-pura tidak tahu kita dengan apa yang dilakukan anak, padahal itu jelas-jelas salah. Wah, ini penting. Pura-pura tidak tahu. Penting sekali ini ya. Iya, ini susah kontrol, ya. Kontrol kesabaran dan luasnya. Seperti itu. Iya. Nah, nanti hasilnya adalah anak akan berakhlak yang mulia. Jadi tanamkan dulu ketakwaan. Biasakan anak itu jika salah itu berani mengatakan salah, kemudian dia memperbaiki kesalahannya. Nah, itu dimulai dari kita dulu. Misalnya begini, mohon maaf. Kadang-kadang kan orang tua juga salah. Atau lupa. Misalkan Leandro ini janji kepada anak, nah nanti pulang dari podcast, Abi antar, ayah antar misalnya. Nanti jam 9.30 saya antar. Ternyata Leandro pulang sampai di rumah 10.30. Berarti kan melakukan kesalahan 1 jam lewat ya dari apa yang dijanjikan di awal. Maka katakan, nah Afan ya, Abi terlambat, ayah terlambat. Ya, ayo yuk, siap-siap yuk. Gitu. Kalau sudah siap, ayo berangkat kita, seperti itu. Dan nanti saya kasih ini lagi praktek nyata. Nanti ketika dia minta misalnya buku, belikan juga, nggak beli sekalian pulpennya atau pensil warnanya. Anak kaget. Tadi katanya mau beli buku tulis saja. Ternyata ditambahkan itu apa? Menutupi kesalahan yang kita lakukan tadi. Nah, seringkali kita sebatas minta maaf, tapi tidak menutupi kesalahan dengan apa? Hal yang baik, ya, seperti itu. Ditutupi kesalahannya. Misalnya saya guru misalnya. Saya ini guru pesantren. Saya datang terlambat. Saya minta maaf kepada anak-anak. Karena kepala sekolahnya belum datang. Ya, saya minta maaf. Afan ya Ikhwan, anak terlambat tadi, macet jalannya penuh dan seterusnya. Habis itu apa? Keluarkan dari dompet. Siapa yang belum punya sanggup kasih. Ini luar biasa ini. Kita terapkan luar biasa ini. Coba dicoba. Jadi setelah kita mengaku salah,
kita perbaiki kesalahan kita dengan hal yang baik. Masya Allah. Nah, ini coba di anak itu, luar biasa itu. Dimulai dari kita, nanti anak akan berbuat seperti itu. Iya. Karena anak itu like baba, like mama, ya kan? Iya. Meniru dia, Iya. akan meniru dia. Jadi nanti kalau dia asalnya disuruh membersihkan atau menyapu bagian ruangan dalam rumah, teras pun disapu oleh dia. Karena dia mencontoh ayahnya. Ayahnya berjanji membelikan buku tulis, ayahnya terlambat datang, dia minta maaf, dan dia membelikan sesuatu yang lebih, anak akan memberikan hal yang lebih kepada kita. Yakin, dicoba aja. Dicoba. Yakin seperti itu, insya Allah. Nah itu tadi poinnya takwa itu tadi, Ustaz. Iya, dimulai dari takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dibuat anak itu punya kesadaran untuk menjalankan perintah Otomatis. dan menjauhi larangan, nanti otomatis anak akan menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, insya Allah Ta'ala. Memang butuh proses semuanya tadi ya. Iya, butuh proses, insya Allah.